Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salat. Hayya 'ala salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas attaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rajalan katsira wa nisaan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yaslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fazal fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Hari ini kita hidup di tengah budaya venting culture. Apa itu venting culture? Ia adalah budaya curhat. Kita perhatikan semua platform yang ada saat ini menyuruh kita untuk menulis di platform mereka. Jika kita membuka Facebook mengatakan what's on your mind? Apa yang ada di pikiranmu? Jika kita buka Instagram mengatakan add your story. Kita diminta memasukkan cerita tentang kehidupan kita. Jika kita membuka WhatsApp juga meminta add your status. Apa sih status kita saat ini? Gitu ya. Jadi semua platform media sosial yang saat ini marak digunakan oleh umat muslim menyuruh kita untuk bercerita kepada manusia, curhat kepada manusia,
Sedangkan Quran menyuruh kita untuk hanya bercerita kepada Allah. Seperti di Quran surat Yusuf ayat 86, qala innama ashku bati wa huzni ilallahi wa'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi bayangkan, saat kita harus dihadapi dengan kesepian, di mana tidak seorang pun yang mengetahui masalah kita kecuali Allah. Ketika tidak ada seorang pun yang mengetahui duka kita, kesedihan kita, hanya Allah. Sebenarnya itulah puncak dari kebahagiaan. Sehingga kita hanya bergantung kepada Allah, bukan dengan manusia, karena hanya Allah yang tahu jawabannya dan yang dapat memberikan pertolongan. Seperti yang kita baca di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Budaya curhat semacam ini tidak bisa kita hilangkan kecuali dengan membiasakan diri untuk berkeluh kesah hanya kepada Allah. Selama masih ada manusia di kanan kiri, hindarilah untuk berkeluh kesah. Dan salah satu ibadah terbaik yang dapat dilakukan untuk berkeluh kesah dan minta pertolongan Allah adalah qiyamul lail. Ya. Jadi bangunlah di malam hari untuk sholat malam, lalu berkeluh kesahlah, mintalah pertolongan oleh Allah. Ya, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala juga bercerita tentang ciri-ciri penghuni surga yang Allah sebut sebagai ibadur rahman, yaitu hamba-hamba ar-Rahman. Dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai 64, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salma walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qadima. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Jadi orang yang melalui malam hari dengan sholat tahajud termasuk ciri-ciri penghuni surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya di antara ibadah yang sangat mulia dan juga merupakan ciri khas orang-orang saleh dan penghuni surga adalah qiyamul lail, salat malam. Rasulullah bersabda, hendaknya kalian melakukan salat malam, karena salat malam adalah hidangan orang-orang saleh sebelum kalian dan mendekatkan kepada Tuhan kalian, menghapus keburukan serta mencegah dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Ditambah lagi sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu jika seseorang melakukan salat malam di sepertiga malam terakhir, di mana Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia mencari hamba-hambanya yang ingin mendekatkan dirinya, Rasul bersabda, Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala turun di setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berkata, siapa yang berdoa kepadaku pasti akan aku kabulkan, dan siapa yang meminta kepadaku pasti aku akan penuhi, dan siapa yang memohon ampun kepadaku pasti akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, apa janji Allah jika kita rutin melakukan sholat tahajud? Hal ini tercantum dalam surat Al-Isra ayat 79 sampai 80. Wa minal laili fatahajjad bih nafilatan laka asa an yab'athaka rabbaka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrajan sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Artinya, dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikan kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Apa makna yang kita dapatkan dari dua ayat tersebut? Surat Al-Isra
ayat 79 sampai 80. Yang pertama, apabila kita rutin mengerjakan salat tahajud, maka Allah akan mengangkat derajat kita, mengangkat karir kita, usaha kita ke tempat yang terbaik. Yang kedua, waqur rabbi idkhilni madkhali sidqin. Allah akan memasukkan kita ke dalam circle orang-orang yang baik. Yang ketiga, wa akhrijni sakharaja sidqin, dan Allah akan memberikan solusi dan jalan keluar terhadap setiap permasalahan kita dengan cara yang tidak disangka-sangka. Lalu apa makna yang keempat? Wa ja'alni min ladunka sultanan basira. Nasira. Allah akan turun langsung dalam menjagamu dalam setiap urusan. Bukan berarti hidup kita tidak ada masalah. Pasti ada masalah, tetapi Allah sendiri yang akan langsung menjaga dan membersamaimu untuk melewati setiap permasalahanmu. Artinya, dengan sholat tahajud kita mendapatkan akhirat dan dunia. Karena sholat tahajud bukan hanya untuk orang yang super religius, bukan. Tapi juga untuk orang-orang yang benar-benar serius mengejar tujuannya, mengejar mimpinya, mengejar hajatnya. Untuk orang-orang yang sadar bahwa usaha di dunia itu nggak cukup jika tidak ditambah dengan sholat tahajud, ya. Mereka membutuhkan sholat tahajud supaya usaha mereka melibatkan Allah dan ditolong oleh Allah. Artinya, ketika kita punya mimpi, punya keinginan, punya hajat, punya tujuan, kita belum dikatakan serius atau bersungguh-sungguh dalam mengejar mimpi-mimpi kita, keinginan kita, sebelum kita berusaha bangun di sepertiga malam untuk sholat tahajud dan meminta apa yang kita inginkan kepada Allah. Rubah mindset kita bahwa sholat tahajud itu adalah game changer. Ia adalah ibadahnya orang-orang yang ingin sukses, ibadahnya orang yang ingin disayang oleh Allah. Dan tahajud adalah ibadahnya orang-orang yang ingin masalahnya diselesaikan oleh Allah. Dan jika saat ini engkau diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat tahajud, maka lakukanlah, karena nggak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Banyak sekali orang yang bangun tengah malam tapi lalu tidur kembali, bangun tengah malam dibangunkan oleh wakernya tapi tetap tidur, udah niat mau sholat tahajud tapi tidak bisa sholat tahajud, ya. Karena apa? Karena sholat tahajud itu adalah undangan dari Allah, undangan khusus, ya. Hanya selektif orang saja yang diundang dapat melakukan sholat tahajud. Jadi kalau punya kesempatan untuk bisa sholat malam, maka lakukanlah, ya. Tidak semua hambanya diundang untuk melakukan sholat tahajud. Sholat tahajud itu cuma invitation only. Karena spesialnya waktu tahajud itulah Allah berjanji semua doa yang diucapkan, yang diminta waktu sholat tahajud, maka akan Allah kabulkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa sholat tahajud memiliki kedudukan yang tinggi di antara sholat-sholat yang ada? Karena dia berada di malam hari. Dan mayoritas yang mengamalkannya di rumah sendiri, di kamarnya sendiri. Sementara orang yang mungkin di rumah itu sedang tertidur. Dia berdiri, dia bangkit dari tempat tidurnya, lalu dia berwudu, bersih-bersih untuk menghadap Robnya. Dia memakai pakaian bagus, menggunakan wangi-wangian, padahal tidak ada orang di situ. Bisa saja dia menggunakan pakaian seadanya, tapi enggak. Orang yang berniat untuk tahajud bertemu sama Robnya pasti akan siapkan yang terbaik untuk Robnya.
Dia perhatikan bajunya karena dia tahu akan menemui siapa. Dia akan meminta kepada siapa. Dia akan berbicara kepada siapa. Dia akan meminta ampun kepada siapa. Sehingga dia siapkan yang terbaik untuk rohnya. Dan kalau mau kita sadari bahwa semua itu, jika kita telah melakukan sholat tahajud dengan rutin, mempersiapkan diri dengan rutin, maka itu adalah bentuk cinta dari Allah untuk kita. Allah yang menginginkan kita melakukan itu. Allah yang mengundang kita. Kenapa? Karena salat tahajud itu di tengah dia tidak wajib, dia tidak dilihat oleh orang lain. Kita melakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita beruntung ya apabila rutin dapat melakukan salat tahajud, karena itu tanda-tanda bahwa terdapat hubungan yang dalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idzal qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'mati yazidkum wa la dzikrullahi akbar.